Assalamualaikum Bu Heriani. Waalaikumsalam Bu. Alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki penerbitan individu 4 di mana kita akan mengikuti kegiatan pembelajaran dalam kelas. Tujuan pembelajaran yang Ibu pilih itu untuk pembelajaran ini apa ya? Tujuan pembelajaran yang saya pilih itu materinya tentang 6 benua di dunia. Adapun tujuan pembelajarannya mampu menyebutkan fakta-fakta dari setiap benua. Oke, jadi tujuan pembelajarannya ini nanti adalah bagaimana anak mampu memahami tentang benua ya. Jadi mata pelajarannya IPAS. Kemudian bagaimana langkah-langkah atau metode yang dilakukan agar supaya tujuan pembelajaran nanti bisa tercapai dengan baik. Ya, langkah-langkah yang saya lakukan yaitu tentunya terlebih dahulu membagi anak-anak berdasarkan gaya belajarnya, yaitu gaya belajar visual dan kinestetik. Yang dimana kinestetik saya telah menyiapkan gambar benua beserta penjelasannya di sisi-sisi kelas, dan untuk visual saya telah menyiapkan video pembelajaran tentang 6 benua. Adapun metodenya yaitu metode diskusi. Saya akan melakukan metode diskusi untuk anak-anak menyampaikan dan memberikan kesempatan untuk mereka menyampaikan pendapatnya setelah diskusi nanti. Dan modelnya yaitu pembacaan masalah. Berarti area pengembangan yang akan dicapai Ya, adapun area pembelajaran yang ingin saya capai yaitu anak-anak nanti mampu menyebutkan fakta-fakta dan anak-anak bisa menyampaikan pendapatnya tanpa ragu-ragu. kira-kira alat dan sumber yang dibutuhkan nanti seperti apa? Oh iya, adapun alat yang telah saya siapkan yaitu LCD, saya juga telah menyiapkan medianya, dan tentunya juga saya memerlukan buku paket Kurikulum Merdeka, dan saya telah mencari beberapa penjelasan juga di internet untuk saya tampilkan nanti. Berarti alat dan bahan yang dibutuhkan itu sudah tersedia dengan baik. Iya, alhamdulillah saya sudah siapkan. Itu mudah didapatkan. Iya Bu, Tidak ada kendala. Tidak ada. Kemudian persiapan apa saja yang sudah dibuat? Mempersiapkan materinya, bahan ajarnya, dan media-medianya. Jadi kegiatan kita ini sama-sama melihat area pengembangan untuk KSE-nya, diferensiasinya, kemudian budaya positif apa yang sudah mulai melekat pada siswa. Nah, tentu di dalam melakukan pembelajaran di dalam kelas kita memprediksi ada beberapa materi-materi nanti yang akan menjadi kendala. Ada tidak Ibu Heriani memperkirakan di materi mana siswa akan mengalami kesulitan? Mungkin materi yang akan mendapatkan kendala itu pada anak yang nantinya menonton video. Mungkin anak-anak nanti akan bingung karena videonya kan durasinya kayak cepat begitu, cuma lewat, mereka tidak bisa memperhatikan secara kayak lama gitu memperhatikan. Apa sudah ada trik untuk mengantisipasi nanti kesulitan-kesulitan ini? Mungkin triknya setelah mereka nanti menonton video, saya akan menjelaskan kembali tentang video tersebut dan menjelaskan tentang bagian-bagian penting tentang 6 benua tersebut. Kompetensi apa yang bisa dimiliki siswa kira-kira setelah mengikuti pembelajaran ini? Mungkin kompetensi yang mereka dapat miliki yaitu mereka bisa bekerja sama dengan baik, karena di dalam pembelajaran ini saya menerapkan sesi kolaborasi dengan sistem kelompok, dan anak-anak juga bisa mandiri karena memiliki dia tidak malu lagi untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Sekali. Apa yang menurut Ibu perlu mendapat perhatian dalam pembelajaran ini secara keseluruhan? Ya, seperti mungkin yang perlu mendapat perhatian yaitu fokusnya anak-anak, karena seperti yang kita ketahui anak-anak memiliki titik fokus yang sebentar. Mungkin pembelajaran yang kita sampaikan menarik, setelah lama-lama dia jenuh, mungkin itu yang perlu diperhatikan. Baiklah, jika dirasa sudah matang persiapannya, maka pembelajaran sudah mulai.
mudah-mudahan pembelajaran yang akan dilalui nanti sangat minim akan kendala dan apa yang diharapkan bisa tercapai dengan baik, utamanya bagaimana tujuan pembelajaran bisa dicapai dengan baik pula. Mari kita mungkin segera menuju ke tempat untuk melaksanakan observasi. Gimana kabar hari ini? Ya, alhamdulillah ya, kalau baik. Sekarang kita akan belajar IPAS. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu absen dulu di. Sulpan tidak hadir di karena sakit. Kita doakan semoga Sulpan cepat sembuh dan bisa berkumpul lagi belajar bersama kita. Nah, sebelum dimulai pembelajarannya, silakan satu kelasnya persiapkan dan memimpin doa. Bersedia siap bersalam kepada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembacaan sebelum belajar. Hari ini kita akan belajar IPAS, materinya tentang 6 benua di dunia. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu anak-anakku mampu mendefinisikan 6 benua di dunia dan bisa menyebutkan atau menuliskan fakta-fakta dan setiap benua. Nah, adapun kesepakatan kelas kita seperti biasa, yaitu kalau mau menjawab silahkan angkat tangan, mengikuti pembelajaran dengan kondusif. Amerika, Australia, Antartika, Eropa, Antartika dan Eropa, Asia. Di sini untuk pengetahuan awalnya, Ibu memiliki permainan memasangkan nama benua dengan benuanya, dengan gambar benuanya. Siapa yang mau maju ke depan untuk memasangkan benua Eropa? Ayo. Ini Afrika. Data terakhir pada tahun 2016. Benua Afrika merupakan benua yang memiliki negara terbanyak di antara benua lainnya. Ada 54 negara yang ada di benua Laut Tengah. Benua Eropa mempunyai luas wilayah sekitar 10,18 juta kilometer persegi dengan populasi penduduk mencapai 741,4 juta jiwa. Selain itu, benua Eropa terdapat 2 negara terkecil di dunia, Vatikan yang terletak di dalam Roma atau Italia, dan Monaco yang terdapat di dalam negara Prancis yang berbatasan dengan 3 sisi dari Prancis. Sebenarnya ada 3 negara Eropa yang masuk dalam daftar 10 negara terkecil di dunia selain Monaco dan Vatikan, yaitu negara San Marino, Liechtenstein, dan negara Malta. Benua Eropa mempunyai ekonomi terbesar di dunia saat ini dan merupakan wilayah terkaya yang diukur dengan aset yang dikelola berjumlah lebih dari 32,7 triliun. Nah, itu tadi video tentang 6 benua di dunia beserta penjelasannya tentang faktanya, tentang jumlah populasinya. Kembali ke tempatnya. Setelah tadi anak-anakku menonton dan juga melihat langsung tentang penjelasan benua di sisi kelas ini, kita akan memberikan fokus kalian dulu ya, karena mungkin kalian sudah lelah tadi menonton, maka kita kembalikan fokus dulu dengan metode mindful learning. Silahkan letakkan semua barang-barang yang ada di tangannya, hentikan sejenak segala aktivitas kita
lama Anda semakin merasa bahwa Anda telah menggapai cita-cita kalian, hal yang kalian impikan, kalian ingin Tuhan dalam kalian semakin terhanyut dengan hal menarik yang tadi ingin kalian lakukan. Dengarkan musiknya untuk membawa kalian ke alam yang menarik dan menyenangkan yang ingin kalian lakukan. Rilekskan pikiran kalian, hilangkan beban yang ada di dalam pikiran kalian yang hanya dalam kita. Dan kelompok berapa? Di atas ditulis kelompok berapa, baru tulis nama untuk kelompok. Kelompok Kita lagi kelompok. di atas di sini. Terus ditulis di sini tanggal ini adalah tanggal 14. Afrika, benua yang terbesar kedua di dunia. Australia, benua yang terkecil di dunia. Antartika, benua yang tidak punya jiwa satupun. Ya, itu tadi fakta-fakta yang disampaikan. Marilah kita membaca doa sebelum Setelah kita belajar. sudah selesai belajar. Ya, sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kegiatan observasi pembelajaran telah kita lakukan. Nah, bagaimana perasaan Bu Heriani setelah mengikuti pembelajaran tadi? Yang saya rasakan alhamdulillah sedikit lega, karena seperti yang kita ketahui kalau kita mau observasi pasti kita tegang, merasa gugup, dan kita telah mempersiapkan banyak, dan alhamdulillah perasaan saya sedikit tenang karena sebagian dari apa yang sudah dilaksanakan telah terlaksana.
Dan ternyata tidak segugup yang dibayangkan. Alhamdulillah, makanan seperti air, Bu. Ya. Dan itulah memang yang kita harapkan, pembelajaran tetap seperti biasanya, ada observer ataupun tidak, itu jangan dijadikan kendala. Karena sebenarnya di sini memang wadahnya kita untuk belajar bersama, dan harapan saya pembelajaran berikutnya itu diterapkan sama seperti ketika ada observer di dalam kelas. Nah, menurut Ibu apakah pembelajaran yang dilaksanakan tadi sudah sesuai dengan yang direncanakan? Sebagian besar sudah selesai dengan apa yang direncanakan, tapi seperti yang tadi Ibu lihat tadi, ada masalah pada medianya karena tadi laptop saya tidak bisa mengeluarkan suara. Saya baru pergi ambil sound system, pengeras suara, karena ini di luar jangkauan saya, karena tadi pagi pas saya coba baik-baik saja, dan ternyata pas saya mau putar videonya tidak bisa, laptopnya tidak bisa mengeluarkan suara. Ternyata bisa diantisipasi. Ya, alhamdulillah bisa diantisipasi dengan sound system. Bisakah diceritakan hal-hal apa yang menurut Ibu sudah memuaskan dalam pembelajaran tadi, Pak? Yang sudah memuaskan dalam pembelajaran saya tadi, alhamdulillah anak-anak yang kayak belajar kinestetik, dia bersungguh-sungguh memperhatikan gambar benua yang telah saya tempel. Mereka memperhatikan dengan jelas dan menuliskan apa yang penting di dalam benua-benua tersebut, tentang fakta-faktanya, hal-hal menarik yang ada di setiap benua. Dan tadi alhamdulillah dalam proses pembelajaran saya belajar menerapkan metode mindfulness untuk mengembalikan titik fokus anak-anak. Benar sekali ya, saya juga tadi ikut larut dalam kegiatan mindfulness yang telah dipandu oleh Ibu, dan itu tentu memberikan banyak manfaat dalam pembelajaran kita. Nah, sesuai perkiraan Ibu, kira-kira ketercapaian tujuan pembelajaran tadi itu sesuai target? Ya, alhamdulillah, karena tadi setelah melakukan krisis dan diskusi kelompok tadi, anak-anak ternyata sudah paham tentang fakta-fakta, dan sebagian besar telah mencapai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pembelajaran ini. Dalam pembelajaran tadi adakah Ibu menemukan kesulitan yang dialami oleh siswa? Nah, kesulitan tadi pada saat anak-anak sudah mulai memasuki titik jenuh dalam proses pembelajaran, mereka kayak kurang fokus dalam mengikuti pembelajaran. Setelah tadi saya melihat menonton video, anak-anak kayak kurang fokus dalam proses pembelajaran ini. Saya berpikir apa yang harus saya lakukan untuk mengembalikan titik fokus anak ini. Nah, disitulah saya berpikir, saya akan memberikan metode mindfulness untuk mengembalikan titik fokus mereka. Itu tadi dari segi siswa. Dari Ibu sendiri adakah mengalami kesulitan? Kesulitannya mungkin dari ini persiapan medianya, sama tadi dalam proses pembelajaran saya lupa menyampaikan briefing, Bu. Baiklah, harapan saya ke depan untuk kegiatan pembelajaran KSE-nya itu sudah nampak kebiasaan-kebiasaan positif. Tadi sudah kita lihat ada kesepakatan belajar, ada penyampaian tujuan pembelajaran. Nah, untuk kegiatan berdiferensiasi, tadi saya lihat Ibu mengelompokkan itu sesuai dengan gaya belajarnya. Misalnya siswa yang sukanya video, satu kelompok dengan video dan kinestetik dengan kinestetik. Itu tidak masalah karena kita sudah menampilkan ada diferensiasi produk dan diferensiasi konten. Namun ada beberapa hal yang perlu menjadi pertimbangan, bahwa alternatif yang bisa kita lakukan adalah menentukan secara random. Jadi di dalam kelompok itu ada yang suka video, ada yang suka kinestetik, dan ada yang suka audio misalnya. Mereka tetap berada di dalam kelompok yang sama dan diberikan lembar kerja yang bervariasi sesuai dengan gaya belajar ini. Kemudian sehingga di dalam kelompok itu nanti akan terjadi kerjasama. Yang mungkin gaya belajarnya audio
atau kinestetik bisa lebih cepat menyelesaikan soal di kritik kinestetik. Begitu pula dengan video. Jadi untuk pembelajaran diferensiasi ini tidak mutlak harus mengelompokkan anak sesuai gaya belajarnya. Jadi bisa secara random. Dan yang paling utama untuk kegiatan berdiferensiasi ini, dalam pengelompokan kita perlu memperhatikan kebutuhan belajar atau kesiapan belajarnya. Jadi tadi itu diferensiasi diupayakan berdasarkan asesmen awal dengan memperhatikan kesiapan dan kebutuhan belajarnya. Baiklah Bu, hari ini kita telah tiba di ujung perbincangan kita di pasca observasi ini, dan secara keseluruhan pembelajaran telah berjalan dengan baik. Ibu Heni, terima kasih banyak atas waktunya. Sukses terus dalam kegiatan ini, diterapkan segala materi-materi yang telah didapatkan, dipraktikkan segala sesuatu yang sekiranya bisa menjadi pemantik terbesar dalam mengembangkan kurikulum merdeka di sekolah. Terima kasih.